Oke, itu sajalah. Nanti kalau terlalu lama mungkin saya akan berbahasa yang kasar, nanti saya malah harus menjaga emosi saya. Saya doakan semoga dia sehat selalu dan melihat kita akan atau melihat timnas akan maju ke Piala Dunia. Oke, kembali lagi dengan saya Tangkas. Kali ini saya akan membicarakan tentang analis dari ESPN yang bernama Kees Kwakman. Dia adalah seorang analis dari Belanda. Dan kontroversinya adalah dia mengatakan bahwa timnas kita tidak layak bermain di Piala Dunia. Bayangkan itu, betapa tidak respeknya dia dengan timnas kita. Di mana saya lagi yakin-yakinnya bahwa Indonesia yakin masuk Piala Dunia. Itu saya yakin loh. Dan sekarang dimentahkan dengan statementnya yang konyol. Kees Kwakman. Ya dengan itu dia diserang dong sama netizen kita. Sama timnas fans. Diserang habis-habisan sampai akun pribadinya dia hilang dengan sekejap. Mungkin karena di ban atau di apalah dengan Instagram dan lain-lainnya. Bahwa dia mengatakan Indonesia itu tidak layak bermain di Indonesia. Dia berani mengatakan seperti itu setelah menonton timnas kita lawan Bahrain kemarin. Walaupun menang, dari segi permainan kurang. Sedikit-sedikit jatuh, kram lah, apalagi dibilang tuh, malas saya sampai mengingatnya. Dia bilang kram tuh, coba bayangkan. Pemain kita kan kebanyakan dari Eropa. Ya kan, penyesuaian lah di sini dia bermain dengan suhu kita yang panas. Ya wajar kan, ada yang kram lah, ada yang mungkin staminanya cepat drop karena beda suhu dengan Eropa. Coba dia suruh berlari di sini, pasti dehidrasi juga dia, karena keringat banyak keluar. Yang seperti itu dia tidak tahu, dia tidak paham seperti itu. Dia hanya sekedar melemparkan ucapan yang menurut saya itu benar-benar tidak ada respeknya. Jadi menurut saya benar-benar konyol itu orang. Padahal dia seorang analis ESPN loh, yang mestinya dia itu bersifat netral, tidak boleh condong ke sana kemari, tidak boleh, karena dia adalah analis. Jadi Kees Kwakman ini juga mengatakan dia tidak setuju dengan penambahan peserta Piala Dunia yang dari 32 menjadi 48 kalau nggak salah itu. Jadi menurut dia penambahan itu adalah malah menjadi Piala Dunia ini tidak berkualitas. Karena ditambah dengan negara-negara yang sebenarnya belum pantas masuk Piala Dunia. Bayangkan itu. Benar-benar bagi saya itu ucapannya dia itu. Seperti dia yang punya FIFA kayaknya. Setelah itu kalau seandainya Indonesia katanya masuk Piala Dunia, seandainya dia melawan Sudan lah, apalagi dibilang itu, dia tidak akan, atau dia malas katanya menonton. Lebih baik dia bekerja atau bermain dengan anak-anak. Waduh, kehabisan kata-kata sebenarnya saya membaca dan menonton pernyataannya dia itu. Tolong respect dong. Tidak boleh mengatakan yang ngawur-ngawur seperti itu. Coba sekarang kita berpikir ke cabang olahraga lain coba. Dia kan berpikirnya bahwa Piala Dunia itu adalah tempatnya Eropa, negara-negara Eropa dan negara Amerika. Ya kan, benua Amerika dan benua Eropa. Jadi bagi dia itu Afrika, Asia, Oseania itu tidak pantas karena
menurut dia itu belum layak dari segi tim dan permainan. Coba sekarang kita beralih ke cabang yang lain coba. Seperti apa ya? Badminton coba. Yang menguasai badminton siapa? Asia kan. Ada Cina, ada Indonesia yang selang-seling juara dunia loh. Coba kalau kita tidak respect. Coba kalau seandainya kita ngomong kalau pas tim Eropa atau tim Amerika, benua Amerika lagi bertanding badminton, kita bilang, aduh, males nonton ini, nggak seru. Kan tidak respect seperti itu. Di mana coba respectnya di sana? Dan akhirnya dia mengklarifikasi setelah dia diserang oleh netizen Indonesia, bahkan sampai ada ancaman pembunuhan. Bayangkan itu netizen kita itu. Begitu luar biasanya. Akhirnya dia mengklarifikasi bahwa semua itu tidak benar. Katanya dia bahkan mendoakan tim kita masuk Piala Dunia. Dan itu adalah keinginan dari pemain atau mimpi-mimpi dari pemain Indonesia kalau dia mampu masuk Piala Dunia, akan akan terwujudlah mimpi itu. Itu dia katakan dalam klarifikasinya. Padahal kan sebenarnya di awal-awal itu dia mengatakan bahwa tidak layak. Indonesia tidak layak. Dibilang kalau seandainya Indonesia lawan Sudan, seandainya lolos juga Piala Dunia, Indonesia bertemu Sudan di Piala Dunia, dia malas menonton. Lebih baik dia bekerja. Lebih baik dia main dengan anak-anak. Akhirnya mau tidak mau dia harus membuat klarifikasi yang konyol juga bagi saya klarifikasinya. Setelah dia diserang oleh netizen kita. Apalagi ditambah lagi ada ancaman pembunuhan. Dia itu meruntuhkan semangat atau kepercayaan diri pemain-pemain kita sebenarnya. Saya yang bukan pemain timnas saja merasa sakit hati. Oke, itu sajalah. Nanti kalau terlalu lama mungkin saya akan berbahasa yang kasar, nanti saya malah harus menjaga emosi saya. Jadi sekian dulu pembahasan kali ini mengenai Kes Kwakman. Saya doakan semoga dia sehat selalu dan melihat kita akan atau melihat timnas akan maju ke Piala Dunia. Terima kasih. Saya Tangkas. Ciao.